Seri pelajaran akan kita pelajari. Dan temanya adalah Tuhan, aku ada pertanyaan. Dan malam hari ini, pembahasan kita berjudul, apakah Allah benar ada? Mana buktinya? Mungkin itu juga yang menjadi pertanyaan sebagian besar orang di dunia ini dalam menghadapi wabah virus corona yang sedang terjadi di sekitar kita. Pemirsa sekalian di rumah, suatu kali ada seorang pria pergi ke salon untuk menggunting rambutnya seperti biasanya. Dan dia mulai bercakap-cakap dengan orang yang akan menggunting rambutnya. Tiba-tiba, dalam banyak hal yang mereka bicarakan pada waktu itu, tiba-tiba mereka menyentuh satu subjek pembicaraan mengenai Tuhan. Tukang gunting itu berkata, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, sebagaimana yang Anda katakan. Kemudian pria itu bertanya balik kepada tukang gunting ini, mengapa Anda mengatakan itu? Oh, itu sangat mudah. Itu sangat mudah. Anda hanya harus keluar ke jalan untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak ada. Coba katakan kepadaku, jika Tuhan memang benar ada, mengapa ada banyak orang di luar sana yang sakit? Mengapa ada anak-anak di luar sana yang terlantar? Dan jika memang Tuhan itu ada, tidak akan ada penderitaan atau kesakitan. Dan saya berpikir, tidak mungkin Tuhan yang membuat semua ini terjadi kalau Dia benar-benar ada. Pemirsa, setelah itu pria itu berhenti sejenak untuk berpikir, dan kemudian dia tidak ingin menanggapi karena ingin mencegah sebuah adu argumentasi terjadi. Tukang gunting itu pendek cerita menyelesaikan pekerjaannya dan pria itu keluar dari salon. Tepat ketika ia meninggalkan salon tersebut, dia melihat seorang pria di jalan dengan rambut panjang dan janggut yang lebat. Sepertinya sudah lama orang ini tidak memelihara akan dirinya. Kemudian pria itu kembali ke salon dan dia berkata kepada tukang gunting tadi, tahukah kamu, tukang gunting itu sebenarnya tidak ada. Kenapa begitu? Kenapa mereka tidak ada? Tanya tukang gunting itu. Hei, ini aku tukang gunting. Apakah kamu sudah lupa bahwa aku baru saja menggunting rambutmu tadi? Jawab pria itu, mereka tidak ada. Karena jika mereka memang ada, tidak akan ada orang dengan rambut panjang dan janggut seperti pria yang berjalan di jalan tadi. Tukang gunting memang ada. Apa yang terjadi adalah orang tidak datang kepadaku, kata tukang gunting tersebut. Kemudian pria itu mengatakan, tepat sekali, itulah intinya. Tuhan memang ada. Yang terjadi adalah orang-orang tidak pergi kepadanya dan tidak mencari Dia. Itu sebabnya ada begitu banyak kesusahan dan penderitaan di dunia ini. Pemirsa di rumah, ketika kita berbicara tentang eksistensi Tuhan, maka kita harus datang kepada Alkitab. Karena dari Alkitab kita mendapatkan informasi tentang Tuhan. Dan sehubungan dengan cerita yang baru saja saya sampaikan tadi, Alkitab juga mengatakan bahwa ada banyak orang yang telah melihat bukti yang cukup, tetapi mereka mendiamkan kebenaran tentang Tuhan itu. Kalau kita membaca di dalam Roma 1 ayat 19 dan 20, mungkin saudara boleh lihat di layar televisi Anda, mengatakan demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah
nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di sisi yang lain, pemirsa di rumah, Tuhan juga mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kepada mereka yang ingin mencari Dia, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan memberikan kamu untuk menemukan Aku. Pemirsa di rumah, kita perlu ketahui pada malam hari ini bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita lewat dua hal. Pertama adalah melalui hal-hal umum, yaitu alam dan ciptaan. Dan kedua, melalui hal khusus, yaitu Alkitab. Mari kita lihat pertama, yaitu mengenai hal-hal umum. Kita perlu ingat bahwa segala sesuatu yang dirancang pasti memiliki perancang. Kita perlu ketahui rancangan tubuh manusia memerlukan keberadaan seorang perancang. Para ilmuwan mengatakan bahwa otak menyimpan dan mengingat ribuan gambaran mental. Menggabungkannya, memecahkan masalah, menikmati keindahan, memahami diri sendiri, dan menginginkan seorang untuk berkembang mencapai yang terbaik bagi dirinya. Ingat, aliran listrik yang berasal dari otak mengatur semua kegiatan otot di dalam tubuh kita. Komputer juga berfungsi melalui kejutan listrik. Akan tetapi, saudaraku yang kekasih, pemirsa di rumah, diperlukan pemikiran manusia untuk menemukan komputer, dan manusia untuk membuat komputer dan menentukan apa yang harus dilakukan. Pemirsa, tidaklah mengherankan jikalau penulis Mazmur mengatakan bahwa tubuh manusia berbicara tegas dan jelas tentang pencipta yang mengagumkan. Mazmur 139 ayat yang ke-14 mengatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa. Kita tidak harus melihat jauh-jauh untuk mengetahui pekerjaan Tuhan. Rancangan yang rumit di dalam otak manusia dan organ tubuh lainnya adalah pekerjaan Tuhan. Dan menunjukkan bahwa ada perancang yang terampil, yang luar biasa di balik semuanya itu. Saudaraku yang kekasih, pemirsa yang di rumah, tidak ada pompa buatan manusia yang dapat menandingi jantung manusia. Tidak ada jaringan komputer yang dapat menyamai sistem saraf kita sebagai manusia. Tidak ada jaringan televisi yang seefisien suara, telinga dan mata manusia. Dan tidak ada sistem pemanas dan pendingin ruangan yang dapat menandingi pekerjaan hidung, paru-paru, dan kulit kita. Kerumitan tubuh manusia menyatakan bahwa pastilah ada yang merancangnya. Dan yang merancang itu adalah Tuhan. Pemirsa di rumah yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh manusia adalah sistem organ yang lengkap dan sempurna. Semua saling berhubungan. Dan semuanya dirancang secara sempurna. Paru-paru dan jantung, saraf dan otot, semua menyaksikan tugas yang luar biasa rumitnya, yang juga bergantung kepada tugas rumit lainnya. Analoginya adalah sama dengan jikalau Anda harus menandai 10 keping mata uang dari 1 hingga 10, kemudian meletakkannya di dalam saku Anda, kemudian Anda mengocoknya
dan kemudian mengeluarkannya dan meletakkan satu persatu kembali di saku Anda. Pertanyaannya, apakah kemungkinannya Anda melakukannya dalam urutan angka yang sama? Dengan melihat hukum matematika, pemirsa yang ada di rumah, Anda hanya mungkin dapat melakukannya sekali dalam 10 miliar. Mengambilnya dalam urutan angka yang persis sama dari 1 hingga 10. Sekarang coba kita pikirkan kemungkinan bahwa perut, otak, jantung, pembuluh darah, ginjal, telinga, mata, dan gigi berkembang bersama dan mulai berfungsi pada saat yang sama. Pertanyaannya, apakah penjelasan yang paling masuk akal tentang rancangan tubuh manusia ini? Kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27 mengatakan demikian. Maka berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pemirsa di rumah, manusia, lelaki dan perempuan pertama tidak terjadi begitu saja. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya. Ia memikirkan dan menjadikan kita ada. Pemirsa di rumah, sekali lagi segala sesuatu pasti ada penciptanya. Bukti tentang keberadaan Tuhan tidak hanya terbatas pada rancangan tubuh kita saja. Bukti itu juga tersebar di langit. Coba kita tinggalkan dulu gemerlap lampu di kota di mana kita tinggal pada waktu malam hari. Dan lihatlah ke langit di waktu malam hari. Awan memutih di atas yang kita sebut jalan susu, yang sebenarnya adalah galaksi dari miliaran matahari yang serupa dengan matahari kita. Mungkin kita boleh lihat di layar handphone atau televisi kita pada saat ini. Ada ilustrasi gambar yang ditayangkan di sana. Awan memutih di atas bintang yang kita sebut jalan susu adalah galaksi dari miliaran matahari yang serupa dengan matahari kita. Sebenarnya matahari kita dan planet yang mengitarinya adalah bagian dari jalan susu tersebut. Dan jalan susu ini hanyalah salah satu dari lebih dari 100 miliar galaksi yang dapat dilihat melalui teleskop raksasa di dunia ini. Dan melalui teleskop Hubble yang ada di angkasa. Tidaklah mengherankan pemirsa di rumah ketika penulis Mazmur menyimpulkan bahwa bintang-bintang menceritakan kemuliaan Sang Pencipta. Mazmur 19 ayat 1-3 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apakah yang dapat kita simpulkan dengan melihat kepada rancangan yang terinci dan ukuran jagat raya yang amat luas ini? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kolose 1 ayat 17 mengatakan, Tuhan ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Pemirsa yang saya kasihi yang berada di rumah, semua ciptaan menjadi saksi bagi Tuhan Sang Perancang Ulung dan Pencipta yang Maha Kuasa. Secara sederhana, dari klausa pada mulanya Allah, kita menemukan jawaban bagi misteri kehidupan ini. Karena di sana ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Banyak pemikir ilmiah besar pada masa sekarang ini percaya kepada Tuhan, di antaranya seorang yang bernama Arthur Compton. Dia adalah seorang fisikawan pemenang hadiah Nobel yang berkomentar tentang ayat Alkitab ini, dan dia berkata demikian. Bagi saya sendiri, iman dimulai dari kesadaran bahwa sesuatu yang memiliki intelijen tertinggi yang menjadikan jagat raya dan menciptakan manusia
Tidaklah sulit bagi saya untuk meyakini ini. Karena sangat gamblang bahwa di mana ada rencana, di sana ada sesuatu yang berintelijen, yang ilahi. Jagat raya yang terbuka dan teratur menyaksikan kebenaran tentang pernyataan teragung yang pernah diucapkan pada klausa pada mulanya Allah. Pemirsa di rumah, Alkitab tidak berusaha membuktikan Tuhan itu ada. Tetapi dia sedang menyatakan keberadaan daripada Tuhan. Ada juga seorang bernama Dr. Arthur Conklin. Seorang biolog ternama. Dia pernah menulis demikian. Kemungkinan kehidupan berasal dari ketidaksengajaan adalah sama dengan probabilitas munculnya sebuah kamus lengkap dari ledakan sebuah rumah percetakan. Jadi kita harus mengetahui bahwa manusia tidak dapat membuat sesuatu dari nihil atau kosong. Segala sesuatu di sekeliling kita menyerukan bahwa Tuhan yang merancang semua ini. Tuhanlah yang menciptakan semua ini. Dan Tuhan yang merawat. Jawaban yang paling dapat dipercaya tentang asal usul jagat raya dunia ini dan manusia, pemirsa yang di rumah, adalah Tuhan. Pemirsa di rumah, Tuhan juga menyatakan dirinya melalui hal khusus, yaitu Alkitab. Suatu ketika, para pemberontak terkenal menenggelamkan kapal Inggris yang bernama Bounty. Mereka terdampar bersama beberapa orang pribumi di pulau terpencil di Pitcairn, Pasifik Selatan. Kelompok ini terdiri dari 9 pelaut Inggris, 6 pria Tahiti, 10 wanita Tahiti, dan seorang perempuan berusia 15 tahun. Seorang dari pelaut tersebut suatu saat menemukan cara untuk menyuling alkohol. Dan segera membuat seluruh penduduk di pulau tersebut mabuk-mabukan. Kemudian apa yang terjadi? Tentunya perselisihan antara mereka itu bertumbuh menjadi kekerasan. Sehingga suatu saat, tak berapa lama kemudian, hanya satu dari orang-orang yang mencapai pulau itu yang dapat bertahan. Tetapi ada satu orang, dan orang ini bernama Alexander Smith. Dia menemukan Alkitab di sebuah peti yang dibawa dari kapal. Dia mulai membaca buku itu dan mengajarkannya kepada yang lain. Begitu ia melakukannya, hidupnya berubah. Dan pemirsa, akhirnya Alkitab, buku yang dia baca itu mengubah kehidupan semua yang ada di pulau itu. Para penduduk pulau itu yang terisolasi sebelumnya dari dunia luar, sampai pada akhirnya datanglah kapal dari Amerika yang bernama Topaz di tahun 1808. Awak dari kapal itu menemukan kemajuan dalam pulau ini. Penduduknya makmur tanpa minuman keras, tanpa ada orang di penjara karena tidak ada kriminalitas. Alkitab telah merubah pulau ini dari neraka di dunia menjadi sebuah contoh tempat seperti yang Tuhan inginkan. Dan ini masih terjaga hingga sekarang ini. Pertanyaan, apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia melalui halaman-halaman Alkitab? Jawabannya tentu ya. Ya, tentunya dia masih. Ketika seseorang mulai mempelajari akan Alkitab, pasti hidupnya akan diubahkan secara dramatis. Pemirsa yang di rumah, bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab? Mari kita lihat kembali ke belakang. Setelah menciptakan Adam dan Hawa, lelaki dan perempuan pertama di dunia, Allah berbicara kepada mereka muka dengan muka. Tetapi ketika Allah datang mengunjungi mereka setelah mereka berdosa, apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8 berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah,
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Pemirsa di rumah, dosa mengganggu kontak muka dengan muka manusia dengan Tuhan. Kontak langsung manusia dengan Tuhan. Dan setelah dosa masuk ke dalam dunia kita, bagaimanakah Tuhan berkomunikasi dengan manusia? Kita buka di dalam Amos 3 ayat 7. Buka Alkitab kita dan kita baca dalam Amos 3 ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Pemirsa di rumah yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kegelapan tentang kehidupan di dunia ini. Dan makna daripada kehidupan kita di dunia ini. Karena melalui para nabinya, orang yang dipanggil Tuhan untuk berbicara dan menulis untuk Tuhan, ia telah menyatakan jawabannya untuk pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Para nabi menggambarkan pesan dari Tuhan dengan mengkhotbahkan atau melalui tulisan mereka ketika mereka hidup dan ketika mereka mati. Tulisannya tetap hidup. Tulisan-tulisan nubuatan para nabi ini disatukan melalui tuntunan Tuhan dalam sebuah buku yang kita sebut Alkitab. Akan tetapi, seberapa dipercayakah tulisan mereka itu? Mari kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Kita boleh buka Alkitab kita. 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Penulis Alkitab menulis bukan karena keinginan atau kehendak mereka sendiri. Melainkan hanya ketika mereka digerakkan atau diilhami oleh Roh Kudus. Pemirsa di rumah, Alkitab adalah buku Tuhan sendiri. Karena di dalam Alkitab Tuhan menceritakan tentang dirinya sendiri. Dan menyatakan tujuannya bagi umat manusia. Alkitab menyatakan pandangan Tuhan tentang masa lalu. Dan juga membuka tabir atau rahasia masa depan. Menyatakan kepada kita bagaimana masalah dosa pada akhirnya akan diselesaikan. Dan bagaimana kedamaian akan datang ke dunia ini. Pertanyaan, apakah semua pesan atau tulisan yang ada dalam Alkitab berasal dari Tuhan? Kita boleh lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala yang ditulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pemirsa di rumah, Alkitab adalah merupakan sebuah kesatuan. Alkitab sebenarnya adalah perpustakaan dari 66 buku. 39 buku perjanjian lama. Ditulis dari tahun 1450 hingga 400 sebelum Masehi. 27 buku perjanjian baru ditulis antara tahun 50 dan 100 Masehi. Nabi Musa mulai menuliskan 5 buku pertama dalam Alkitab sekitar 1400 sebelum Masehi. Rasul Yohanes menuliskan buku terakhir dalam Alkitab yaitu buku Wahyu sekitar tahun 95 Masehi. Dan selama masa 1500 tahun antara penulisan buku pertama dan yang terakhir, setidaknya ada 38 orang penulis lainnya yang sudah menyumbangkan tulisannya. Dan beberapa di antara mereka adalah pengusaha, gembala, nelayan, serdadu, pengkhotbah, raja, dan lain-lain. Dan mereka semua datang dari latar belakang yang berbeda. Dan di sana kita menemukan suatu kesatuan dan keselarasan yang sempurna. Oleh karena itu pemirsa yang di rumah,
dengan menyadari akan hal ini. Bagaimana kita dapat memahami Alkitab? Alkitab yang terdiri dari 66 buku, 1189 pasal, dan 31.173 ayat ini. Bagaimana kita memahami akan Alkitab ini? Yang pertama, belajar Alkitab dengan hati dan penuh doa. Karena jikalau Anda mendekati kitab suci dengan hati dan pikiran terbuka melalui doa, ini akan menjadi kontak pribadi dengan Yesus. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yang kedua, bacalah Alkitab setiap hari. Karena belajar Alkitab setiap hari adalah kunci kuasa di dalam kehidupan Anda. Pertemuan dengan pikiran Tuhan. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Yang ketiga, ketika Anda membaca Alkitab, biarkanlah Alkitab berbicara tentang dirinya sendiri. Tanyakanlah, apakah yang diinginkan penulis Alkitab ini kepada para pembacanya. Dengan menangkap apa makna daripada sebuah ayat, kita dapat menerapkannya dengan cermat di dalam kehidupan kita. Hari ini dan di hari akan datang. Yang keempat, belajar dengan topik. Bandingkan ayat dengan ayat. Yesus menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Sebagai contoh, di dalam Lukas 24 ayat 27, dia mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Dengan menggabungkan semua yang dikatakan di dalam Alkitab tentang satu topik tertentu, kita akan mendapatkan perspektif atau pandangan yang kita butuhkan. Yang kelima, belajar Alkitab untuk menerima kuasa hidup dari Kristus. Firman Tuhan digambarkan di dalam Ibrani 4 ayat 12 sebagai pedang tajam bermata dua. Ini lebih dari kata-kata di dalam halaman. Ini adalah senjata kehidupan di tangan kita untuk memerangi pencobaan dosa. Dan yang terakhir, yang keenam. Ketika kita membaca firman Tuhan, dengarkan ketika Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. Jika seseorang ingin mengetahui kebenaran Alkitab tentang satu pembahasan tertentu, ia harus bersedia mengikuti apa yang diajarkan Yohanes 7 ayat 17. Bukan apa yang dipikirkan seseorang atau apa yang diajarkan suatu gereja. Pemirsa di rumah, Alkitab berbicara kepada hati kita. Ia berkenan dengan pengalaman manusia, yaitu kelahiran, kasih sayang, perkawinan, kematian, dan yang lain-lain. Ia menyembuhkan luka terdalam di dalam sifat manusia, yaitu dosa dan penderitaan yang sedang terjadi. Pemirsa di rumah, firman Tuhan bukanlah buku tentang suatu ras. Bukanlah buku tentang suatu zaman tertentu. Suatu bangsa atau budaya. Meskipun dituliskan di timur, ia juga mengenai orang di barat. Ia masuk ke dalam rumah orang sederhana dan istana orang kaya. Anak-anak suka kisah yang menyenangkan. Pahlawan-pahlawan di dalamnya memberi ilham kepada orang muda. Orang sakit yang mengalami kesepian. Orang tua, mereka menemukan penghiburan dan pengharapan tentang kehidupan yang lebih baik. Karena Tuhan bekerja melalui Alkitab. Ia memiliki kuasa besar. Ia melunakkan hati yang keras, melawan emosi manusia, melembutkan dan mengisinya dengan kasih. Alkitab membangkitkan kasih antara musuh. Ia menjadikan orang angkuh menjadi rendah hati dan orang kikir menjadi murah hati. Pemirsa di rumah, Alkitab menguatkan kita dalam kelemahan, memberi sukacita dalam kesedihan, menghiburkan dalam kesusahan, menuntun kita dalam ketidakpastian, dan menenangkan pada saat kita cemas. Mungkin seperti di dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Pertanyaan, mengapa Alkitab dituliskan bagi kita? Ayat yang terakhir
yang kita akan baca pada malam hari ini terdapat dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-31 mengatakan demikian. Semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Pemirsa yang ada di rumah, alasan terbesar bagi kita untuk menjadi kenal dengan kitab suci adalah bahwa Alkitab ini penuh dengan gambaran yang menyatakan Yesus Kristus yang menjamin kita kepada kehidupan kekal. Dengan melihat kepada Kristus di dalam Alkitab, kita akan diubahkan dan menjadi seperti Dia. Maka, mengapa tidak memulai sejak sekarang ini untuk menemukan kuasa firman Tuhan yang dapat membuat Anda seperti Yesus? Kiranya firman Tuhan kita pada malam hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Pada saat ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian yang ada di rumah. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Allah Khalik pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena ajaib kasih karunia-Mu. Karena di malam hari yang indah ini, kami boleh mempelajari sabda firman-Mu. Kebenaran yang menerangi hati dan pikiran kami, yang memberikan kami kekuatan di dalam iman dan pengharapan kami, dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sambil hidup di dunia yang fana ini, yang penuh dengan ketidakpastian. Biarlah di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran yang dihadapi oleh semua orang tanpa terkecuali di atas dunia ini, melalui pekabaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari tadi, akan menyadarkan kami bahwa sebenarnya kami tidak sendiri di dunia ini. Karena kami memiliki Allah yang sedang memerintah di atas dunia ini. Allah yang ada di dalam hati dan pikiran kami, yang seringkali kami lupakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh terus mengingatkan kami bahwa dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini, kami mempunyai Allah yang lebih besar dari kesemuanya itu. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan dan semua pemirsa yang terjangkau oleh siaran ini. Di dalam semua pergumulan kehidupan mereka, arahkanlah pandangan mereka untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Agar mereka boleh mengesampingkan kecemasan dan kekhawatiran yang secara manusia sekarang ini mungkin diperalat oleh setan untuk menggerogoti iman dan pengharapan mereka. Terima kasih atas sabda firman-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.